Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam pembahasan kita tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga dan luar biasa. Meskipun dalam beberapa minggu saya harus bahas melalui VR atau melalui tayangan media ini, tetapi kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-21. Berarti ke depannya hanya tinggal 12 pembahasan lagi. Dan saya percaya kalau saudara memperhatikan baik-baik, saudara mempelajari baik-baik, saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Baik yang belum menikah, baik adik-adik muda maupun mereka pasangan suami istri, atau mungkin buat ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, ya kan, buat oma dan opa, ya kan, sehingga dapat tetap memberi bimbingan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada orang di sekitarnya, karena sudah punya pemahaman yang bertanggung jawab, benar seturut dengan firman Tuhan tentang apa itu keluarga. Karena saya khawatir banyak pandangan tentang keluarga hari-hari ini hanya berdasar pada pelajaran psikologi. Even though psychology is good, saya tidak bilang psikologi sesat, saya tidak bilang psikologi membunuh, tetapi saya cuma mau bilang psikologi is not complete. Hello? Psikologi belum komplit. Kenapa? Psikologi belum bisa menjawab beberapa pertanyaan yang hanya Alkitab bisa menjawabnya. Artinya gini, kalau dia nggak mau berubah bagaimana? Doa. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kalau kita doa dan belum terjadi apa-apa, percaya Tuhan pasti punya cara yang indah. Amin. Jadi selalu saya bilang ilmu apapun itu baik. Tetapi tanpa iman belum lengkap. Karena itu kita harus mengerti Alkitab secara khusus tentang keluarga. Sehingga kita bisa mengisi hal-hal yang tidak bisa diisi oleh pelajaran psikologi tentang keluarga. Sehingga kita betul ngerti keluarga bukan dari tangan kedua atau tangan ketiga. Karena apa? Karena ideator atau yang punya ide dalam membangun keluarga adalah God himself. Tuhan yang bilang sama Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, salah satu yang penting dan juga yang hari-hari ini hilang dalam keluarga adalah our time atau waktu kebersamaan. Baik orang tua dan anak maupun antara suami dan istri. Banyak keluarga menengah ke atas sekarang menekankan tentang pentingnya traveling. Oke, nothing wrong with that.
Tetapi jangan sampai traveling menjadi kesibukan baru, saudara. Aha. Jangan sampai rekreasi menjadi kesibukan baru. Iya kan? Kita ingat dulu orang-orang rekreasi, ya kan? Dulu nih cerita tahun 70-an gitu kan. Orang rekreasi kemana sih? Jatiluhur, saudara. Ke bendungan Jatiluhur, saudara. Iya kan? Pagi-pagi mama udah bangun masak nasi, ayam goreng, sambal, ya kan? Abon, ya kan? Lalu kita siapin tikar, mobil udah kita siapin, ya kan? Pergi ke Jatiluhur, lalu sampai Jatiluhur buka tikar, ya kan? Lalu makan sama-sama, ya kan? Menjadi waktu kebersamaan. Kita ngobrol, ya kan? Zaman sekarang, walaupun pergi bersama, ya kan? Tapi masing-masing sibuk sama gadget, sama sumpelan kuping, saudara. Iya kan? Papa dengar lagunya sendiri, ya kan? Mama sibuk sama petnya, ya kan? Anak-anak sibuk lagi dengan urusan di jempolnya itu. Kuping disumpel, papa udah cerita. Nah, waktu papa masih muda begini. Nengok ke belakang gak ada yang dengerin. Nah, ini yang saya bilang. Kita bersama tapi tidak punya our time. We travel together, ya kan? We do recreation together. Tetapi it's not our time. Itu hanya kesibukan lainnya. Wah, ketika rumah tangga atau keluarga sudah kehilangan waktu yang saya sebut our time, maka keluarga itu menjadi keluarga yang lemah, saudara. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini, ya. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 31 sampai ayat 33. Sebab itu dikatakan apa? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, meninggalkan kebersamaan, keindahan, kenyamanan waktu bersama mama dan papanya, dan bersatu dengan apa? Istrinya. Hello. Wah, Alkitab itu buku yang lengkap, saudara. Jadi ternyata bicara tentang our time bukan hanya bicara tentang pandangan-pandangan zaman sekarang bahwa harus punya waktu kebersamaan. No, Alkitab udah bilang bahwa seorang laki-laki, otomatis juga perempuan kalau mau menikah, ya kan, maka dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya apa? Kan bicara meninggalkan ayah ibu adalah meninggalkan kenyamanan, waktu bersama, kesukaan bersama, ya kan. Meninggalkan untuk apa? Membangun sebuah sukacita baru. Amin. Nah, jangan sampai kita meninggalkan ayah dan ibu dan hanya untuk kesibukan belaka. Tidak, dikatakan apa? Supaya dapat bersatu. Amin. Dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Rahasia ini besar, artinya apa? Banyak orang gak mengerti. Banyak orang pikir, oh ya pokoknya saya udah keluar dari rumah, oke. Tetapi waktu kebersamaan kita gimana? Amin. Betul kita sudah keluar dari rumah, tetapi hari demi hari kita sibuk. Makanya luar biasanya Allah kita punya waktu namanya Sabat. Ya kan? Sabat. Sabat itu jangan dipertentangkan harinya hari apa. Sabat itu artinya berhenti. Sabat itu artinya beristirahat. Sabat itu artinya bercengkrama. Sabat itu artinya bersama. Nah, yang dimaksudkan dengan ini adalah kita tinggalkan segala kesibukan kita. Keluarga harus punya waktu kebersamaan. Kebersamaan dengan Tuhan dan kebersamaan dengan sesama ini. Baik waktu bersama dengan anak-anak maupun waktu dengan suami dan istri. Jelas sampai di sini ya. Nah, ada banyak orang yang sebut, oh ya kenapa kita orang Kristen kebaktian hari Minggu? Bukan soal harinya. Ya kan? Saya khotbah di di Qatar, kebaktian minggunya hari Jumat, saudara. Kenapa? Hari Minggu hari kerja. Hari Jumat, hari Sabtu itu hari libur, saudara. Jadi kebaktiannya hari Jumat. Jadi kita bilangnya sama, Jumatan, saudara. Ya kan? Tapi Jumatan bersama Tuhan Yesus. Jelas gak ya kan? Nah, jadi katakan apa? Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksud ialah apa? Hubungan Kristus dengan apa? Jemaat. Jadi sebagaimana Kristus mau agar kita punya waktu bersama dengan Dia, makanya
Kenapa Yesus naik gunung Tabor dan dimuliakan? Karena dia mau punya waktu sendirian bersama dengan Bapa. Coba lihat dalam Alkitab. Kenapa Yesus, ya kan, malam-malam ketika murid-murid sudah tidur, dia naik ke bukit seorang diri dan berdoa. Dia mau punya waktu yang disebut our time. Banyak pelayan-pelayan Tuhan lemah, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang berontak, gampang cari ribut. Kenapa? Karena nggak punya waktu bersama dengan Tuhan. Jelas nggak sampai di sini? Banyak orang Kristen menyebut cinta Yesus, tapi nggak pernah punya waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga ada badai sedikit goncang, ada badai sedikit marah, ada badai sedikit ngamuk, saudara. Banyak anak-anak muda akhirnya kalau ada badai sedikit lari ke narkoba, lari ke seks bebas. Kenapa? Nggak punya waktu bersama dengan Tuhan. Orang yang punya waktu bersama dengan Tuhan itu kuat. Nah, begitupun rumah tangga. Punya waktu bersama suami istri, orang tua anak, hanya untuk sharing. Bukan untuk main handphone sama-sama. Ya kan? Bukan untuk sibuk sama-sama, tapi untuk bersama. Ah, ini dia. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan apa? Jemaat. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti apa? Dirimu sendiri. Nah ini. Jangan salah baca saudara-saudara. Bayangkan orang sekarang suka memutar balik firman. Yesus ajarkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang homo bilang ayai, itu ayat buat kita. Tuhan Yesus suruh mengasihi sesama. Najis. Iya kan? Jadi jangan bilang bahwa Alkitab itu mendukung gay. Karena Alkitab yang suruh kasihlah sesama. Sesama itu sesama manusia bukan sesama jenis. Jelas gak maksud saya? Jadi Alkitab bilang apa? Kasihlah istrimu sendiri seperti apa? Dirimu sendiri, dan istri hendaklah apa? Menghormati suami. Orang mengasihi diri sendiri, ya kan? Pasti mau punya waktu istirahat, mau punya waktu tenang, ya kan? Nah, begitupun kebersamaan dalam keluarga. Makanya saya bilang banyak rumah tangga hariannya cepat goncang, banyak hubungan orang tua dan anak cepat ribut, banyak suami istri sedikit-sedikit persoalan bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa salah ngerti. Kenapa? Dimulai dari apa? Hilangnya yang namanya our time. Kita bersama tetapi kita tidak punya kebersamaan. Ya kan? Nah ini yang kita mau pelajari. Makanya dalam pendahuluan saya tekankan begini. Kadar kasih. Wah keren banget. Kayak kadar emas kali ini ya. Kadar kasih dapat diukur dari penyediaan waktu. Jelas nggak sampai di sini? Makanya saya catat selanjutnya gini. Makin kita mengasihi, makin kita menyediakan waktu. Ibu-ibu yang senang sama batik misalnya. Senang tuh. Pergi ke museum batik, pergi ke toko batik. Itu lihat batik sampai kayak gimana gitu. Tapi kalau dia pegang langsung dia tahu ini batik tulis nih. Ini batik mahal nih. Ini batik belagak-belagak kayak ditulis nih. Ini batik palsu nih gitu. Ini cuma cetak nih, tahu. Kenapa? Karena dia kalau pergi ke toko batik bisa 3,5 jam. Menurut kita batik modelnya sama aja gitu. Ya kan? Tapi dia langsung ngerti gitu. Ya. Orang misalnya yang suka anggrek. Ya kan? Wah, bisa berjam-jam cuma ngeliatin anggrek. Anggrek dilihat dari kiri, anggrek dilihat dari kanan. Sampai anggreknya bilang, ih kita salah tingkah deh. Iya kan? Dulu beberapa bulan yang lalu tuh. Waktu orang masih gila-gila batu akik kan. Wah, kemana-mana jalan bawa senter. Batu apa di senter. Aspal jalan di senter saudara-saudara. Segala macam. Suaminya kepala batu, batu suaminya juga di senter saudara. Segala macam. Dilihat ke atas. Kalau ada bentuk sedikit. Ini kayak bentuk ikan. Ini kayak bentuk Tuhan Yesus disalib ya. Sampai ada yang kasih batu sama saya. Pendeta coba lihat tuh. Tengahnya Yesus disalib. Saya lihat. Seperti kayak tulisan Arab. Iya kan? Jadi orang kalau cinta sesuatu, makin dia mencintai, makin dia menyediakan waktu.
Jadi omong kosong lah kalau kita bilang saya sayang sama keluarga saya, lalu saya nggak pernah punya waktu bersama lah. Bohong saudara, mana bisa saya bilang saya sayang keluarga, tapi bersama keluarga saya sibuk sama handphone saya. Makanya kan saya pernah anjurin kan, perlu sekali waktu. Setiap makan malam bersama, ya kan, handphone disisihkan dulu. Kalau perlu ada baskom khusus untuk naruh handphone. Jadi makan tuh masih bisa ngobrol. Dan jangan karena handphone dipisahin, makan buru-buru udah ya, oke pegang handphone lagi. Bukan. Tetapi jadikan momentum kebersamaan keluarga itu sebagai momentum yang indah. Makanya saya catat gini, persoalan dunia modern hari-hari ini adalah apa? Waktu. Ya kan? Coba kita perhatikan. Zaman-zaman tahun 70, anak mau tidur orang tua tuh masih nemenin. Masih bacain Alkitab, masih bacain buku cerita. Ya kan? Kadang-kala denger radio sama-sama yang ada cerita-cerita Alkitab, dulu kan pelita apa gitu kan. Ada radio-radio yang ada cerita-cerita Alkitabnya, denger sama-sama, baca bersama-sama. Ya kan? Lalu setelah itu udah ngantuk baru doa. Sekarang ya nggak ada lagi. Paling anak mama sayang, ya kan? Mau tidur ya. Good night ya, sleep well, Jesus be with you. Kirim selesai. Aduh. Repot saudara. Memang kelihatannya perhatian. Tetapi itu bukan the real gitu. Kenapa? Karena itu cuma butuh jempol aja saudara-saudara. Iya kan? Anak sakit. Dulu mama masih nemenin. Sekarang anak sakit. Mama ambil handphone aja kan. Aduh anak mama sayang sakit. Makan yang banyak ya sayang. GWS. Bye. Sorry mama sibuk. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini kan yang saya bilang. Persoalan dunia modern adalah waktu. Sehingga apa yang terjadi? Keluarga-keluarga modern hari-hari ini telah menjadi keluarga-keluarga yang kehilangan waktu. Nah, kenapa pentingnya waktu bersama sih gitu, ya kan? Yang pertama saya catat, untuk menyatakan cinta dan saling membutuhkan. Jadi ketika kita bersama, ya kan? Masing-masing itu merasa dicintai dan dihargai. Makanya banyak istri sekarang apa-apa gampang tersinggung. Banyak suami sekarang gampang tersinggung. Banyak anak merasa tidak dihargai. Kenapa? Karena memang tidak ada waktu buat mereka. Padahal waktu adalah bagian dari penghargaan. Saudara, tahukah saudara? Allah aja mau punya waktu kok buat kita. Makanya saya paling gak tahan tuh kalau orang bilang, aduh saya gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Waduh, soal waktu itu soal prioritas sih saudara-saudara. Makanya Alkitab bilang, pergunakan hari-hari yang ada karena hari-hari ini jahat. Setan mau kita sibuk waktunya habis di gadget. Setan mau kita sibuk waktunya habis dengan nonton, main game, segala yang gak penting saudara-saudara. Karena itu isi waktu kita dengan hal-hal yang berguna. Kenapa? Karena waktu itu penting untuk menyatakan cinta dan saling membutuhkan. Dua, untuk membahas solusi-solusi masalah dalam ketenangan. Kalau kita cuma duduk kalau ada masalah kan repot saudara-saudara. Kita terbiasa jadi nganggap apa-apa serius. Tapi kalau kita memang ada waktu bersama, oh iya mah itu yang persoalan itu gimana mah, oh ini gini-gini pak. Nah, kalau kita tenang, tahu nggak saudara? Dalam banyak hal loh. Makanya saya bilang, ketika manusia nggak ada waktu, pelayanan juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Orang pelayanan juga gitu. Akhirnya karena nggak ada waktu nih, ada masalah sedikit, buang ngamuk. Kenapa? Nggak bisa duduk tenang lalu membahas ini ya. Ada masalah ini, jadi maksudnya gimana ya? Gitu kan. Kalau kita ada waktu aja untuk membahas sesuatu. Yang rumit itu kelihatan mudah saudara-saudara. Tapi kalau apapun, nggak ada waktu, buru-buru, itu yang menjadi masalah. Makanya setan sedang memepet manusia supaya nggak ada waktu. Sehingga apa yang terjadi? Kepenatan itu. Yang membuat manusia lari ke seks bebas. Lari ke narkoba. Jadi ketika manusia tuh penat gitu karena tidak adanya waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia mudah terjatuh dalam dosa. Yang ketiga. Pentingnya waktu bersama untuk membahas visi-visi dan rencana ke depan. Saya tidak melihat lagi mama bicara visi kepada anak-anaknya. Saya tidak lihat lagi papa bicara visi, papa bicara perjuangan. Banyak anak-anak udah gak ngerti perjuangan papanya. Dia cuma tahu papanya kaya aja sekarang. Dia cuma tahu papanya susah aja sekarang. Dia gak tahu sejarah papanya gitu. Kenapa? Karena papa gak pernah punya waktu lagi untuk bahas itu. Apalagi membahas visi-visi ke depan. Padahal ini justru yang menanamkan sesuatu yang baik dalam diri anak-anak kita, ya kan? Selanjutnya, ya kan? Pentingnya waktu bersama untuk saling membuka diri dan perasaan masing-masing. Sehingga kita ngerti, oh iya papa tuh mungkin keras ya.
Tapi dia sayang kok sama saya. Dia punya rencana bagus kok buat hidup saya. Jadi kalau dia kadang-kala keras sama saya, itu karena saya ngerti dia maksudnya apa. Nggak jelas kayak gitu ya. Tapi kadang-kala kan kita akhirnya berasumsi. Kenapa? Lo nggak ada pikiran. Nggak ada pertukaran informasi kok. Jadi akhirnya yang ada cuma asumsi kan. Karena kita nggak ngerti papa maunya apa. Papa cuma bilang, ya pokoknya maksud papa baik. Apa? Tujuan papa sama saya itu apa? Ngerti nggak? Makanya selalu saya bilang, a good leader will always have time for the people. Pemimpin yang baik, dia punya waktu. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang visi-visinya. Dia jelaskan tentang rencana-rencananya. Ya kan? Sehingga misalnya kita di gereja ini, kita tahu apa sih rancangan ke depan gereja ini? Mau dibawa kemana sih? Tahun 2016 ini apa sih namanya? Ya kan? Saya boleh, boleh tidak bersama saudara karena ada kepentingan, ada keperluan yang dalam waktu beberapa bulan terakhir ini, ya kan? Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Saudara tidak pernah kekurangan waktu untuk saya bicara visi. Saudara tidak pernah kekurangan waktu untuk mengerti apa maksud gereja ini. Apa rencana ke depan, apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di gereja kita. Kenapa? Karena saya mau pastikan selalu ada waktu untuk kita bahas bersama. Walaupun kadang-kadang keterbatasan ini membuat kita harus bicara melalui VR. Tetapi saya juga percaya ada kuasa Tuhan yang memberkati kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Nah akhirnya pentingnya waktu bersama untuk saling menanggalkan kepenatan masing-masing. Jadi kalau kita ada waktu bersama ya kan. Jadi terasa penat tuh hilang. Baik suami istri, baik orang tua dan anak. Dan kalau saya bicara ini juga berlaku untuk segala hal. Dalam pelayanan, ya kan? Dalam keseharian kita, dalam tim kerja kelompok kita, dalam tim kita untuk sesuatu gitu ya kan? Makanya perlu ada waktu bersama. Orang yang bilang tidak ada waktu adalah sebetulnya orang yang tidak memprioritaskan mana yang penting. Makanya lihat, banyak orang kaya di muka bumi, perusahaannya bisa 80 saudara-saudara. Bisa bayangin gak, perusahaan 80. Terus waktunya kapan aja tuh? Buat orang yang tahu prioritas. Semua kerjaan dapat dikerjakan dengan baik. Amin. Tetapi buat kita yang gak bisa memprioritaskan waktu, boro-boro 80 perusahaan. Satu kerjaan aja gak selesai-selesai terus saudara. Ngerti gak mau saya? Nah ini dia. Karena kita gak prioritas dengan baik. Nah selanjutnya. Our time ini perlunya kapan sih kalau buat keluarga? Satu, tiap hari. Suami istri harus punya our time tiap hari. Semua suami istri bilang sama saya tiap hari. Semua suami istri bilang sama saya tiap hari. Tiap hari. Dan tiap harinya, ya kan, bisa dua lagi. Di pagi hari, dalam doa bersama. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus mulai kerja jam 6, bangun lebih pagi 1 jam. Jam 5. Jalan bersama dulu misalnya. Atau mungkin gak sempat jalan bersama, minum kopi bersama dulu. Karena setengah jam bangun lebih awal. Tetapi punya quality time bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Hasilnya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya sarankan saudara kurangi waktu tidur saudara sedikit. Tapi ya juga jangan kebanyakan ya kan. Jangan bangun jam 2 pagi ya gak perlu juga. Emangnya mau jaga malam saudara-saudara. Si skamling kali ya kan. Bukan. Misalnya saudara mesti berangkat jam 6. Menurut perhitungan saudara mandi dan lain-lain membuat saudara harus bangun jam 5. Bangun jam 4. Bangun jam 4. Pendeta nyusahin. Hei! Gua ajarin yang benar ngelawan lagi. Bangun lebih pagi. Saudara gak tahu fungsi berdoa bersama, kebersamaan keluarga. Itu membuat hari-hari saudara cerah. Membuat hari-hari saudara berhasil. Kenapa? Alkitab bilang 1 orang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Artinya apa? Saudara bisa aja doa sendiri. Tuhan, aku sibuk, kau sibuk. Biar di antara kita tidak saling mengganggu. Sampai berjumpa program berikut. Amin. Ya kan? Deka. Tahu Deka, doa koboi saudara-saudara. Ya kan? Tapi maksud saya, coba kita ambil waktu. Bangun lebih pagi setengah jam. Atau 45 menit sebelumnya. Doa bersama mantap sama istri. Atau sama orang tua, sama anak. Ya kan?
Lalu kemudian duduk minum kopi dulu. Tenang dulu, jangan panik dulu. Baru sesuai schedule sudah jam 5 baru mulai siap. Coba saudara praktekkan. Seminggu ini ya saudara praktekkan. Saudara lihat bagaimana berkat Tuhan turun luar biasa. Sehingga hari yang kelihatannya sibuk menjadi nggak sibuk. Kenapa? Ada banyak mujizat campur tangan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Karena itu memang kehendak Tuhan. Begitupun terhadap keluarga. Ya kan? Nah, lalu kemudian apa? Di malam hari. Sebelum tidur. Ya kan? Bisa kan luangkan waktu untuk ngobrol. Tapi jangan ribut. Ada banyak suami aja kalau istri udah mulai tanya, Pak hari ini kemarin gimana? Kenapa sih kamu nanya-nanya, curiga aja? Jadi papa maunya apa? Ribut. Ya kan? Baru nanya dikit ribut. Ada banyak suami yang bilang, Ma, tadi gimana? Saya nih, ya baik. Kamu tuh kalau aku tanya, gak bisa terbuka. Nah emang baik kok semua, kenapa sih kalau papa mau jangan ribut aja? Ini udah malam Pak mau ribut. Ya ampun. La ilaha illallah. Itu tuh. Kalau kurang waktu bersama akhirnya jadi begitu. Yang ada cuma asumsi demi asumsi, asumsi demi asumsi. Saya gembala saudara. Dan saya tidak ingin melihat jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Cinta Tuhan, tetapi rumah tangannya ribut terus. Mari kita sama-sama merendahkan diri. Punya tiap hari bangun waktu yang saya sebut our time. Ya kan? Seminggu sekali ambil waktu di weekend. Jadi yang pertama tadi apa? Tiap hari. Ya kan? Lalu yang kedua seminggu sekali. Ambil waktu weekend. Minimal bisa ke pantai bersama. Atau makan malam bersama. Ya kan? Makan malam di rumah saja bersama. Coba tanya sama diri saudara. Kapan terakhir kali setelah makan malam bersama keluarga di rumah bersama-sama aja? Jarang sekali keluarga yang melakukannya sudah tiap malam, sudah jarang. Masing-masing ada kesibukan. Oke, saya ngerti. Tapi minimal seminggu sekali. Gak usah keluar dulu lah, di rumah aja, santai-santai aja, pakai celana pendek, bisa ngobrol, handphone taruh di baskom. Sudah saya bilang tadi. Coba saudara lihat, dampaknya pasti lebih luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan yang ketiga, sebulan sekali. Nah ini keluarlah makan bersama, ya kan? Atau ada acara apa bersama. Dan ketika mulai bersama, ya kan di mobil atau apa-apa. Jangan lagi semua masing-masing sibuk sama musik apa sendiri-sendiri gitu. Akhirnya semua cuma menikmati hidupnya sendiri. Nah jangan selalu sendiri di tengah kebersamaan. Dan saudara lihat, pasti suasana keluarga, hubungan orang tua dan anak menjadi jauh lebih manis. Dan akhirnya setahun sekali, usahakan ada liburan bersama. Ya kan? Liburan bersama ini bisa juga retreat gereja bersama atau apa. Jadi yang dalam taraf bisa bersama. Tetapi seperti saya bilang, jangan sampai kita cuma bersama-sama tapi tidak ada kebersamaan. Ya kan? Jadi ketika kita bersama-sama betul-betul menikmati kebersamaan. Kita memang udah tahu bahwa kita ada di sini untuk bersama. Ya kan? Papa pijit mama. Ya kan? Orang tua sama anak-anaknya bergaul kembali bersama. Aduh, saya percaya akan ada pemulihan yang luar biasa. Nah, karena itu saya undang pemain musik maju ke depan. Untuk our time ini yang pertama satu. Ini bukan hanya berlaku buat keluarga. Satu, berlaku buat pelayan-pelayan Tuhan. Harus punya waktu engkau bersama dengan Tuhan. Yang kedua untuk anak-anak muda. Harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Kalau enggak habis saudara di tengah dunia seperti ini. Pengusaha-pengusaha, pedagang, ibu-ibu rumah tangga harus punya waktu bersama Tuhan. Ini yang saya sebut our time. Our time. Betul-betul waktu bersama, ya kan? Lalu dalam keluarga juga perlu ada kebersamaan. Dalam pelayan-pelayan Tuhan perlu ada waktu kebersamaan. Karena kalau tidak yang ada cuma ketersinggungan, kekecewaan. Karena itu satu. Our time jangan dipisahkan dengan Tuhan. Jangan our time tapi nggak ada doa. Jangan sampai oh ya ini kan our time. Tetapi nggak ngobrol tentang Tuhan. Ya kan? Makanya Tuhan mengajarkan perlu ada sabat. Sabat itu untuk apa? Satu, untuk istirahat. Dua, untuk bicara berulang-ulang. Tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Makanya coba saudara lihat dalam Alkitab. Setiap kali Tuhan ulangi. Aku Tuhan yang membawa kamu keluar ke Mesir. Jadi anak-anak ngerti. Apa kebaikan Tuhan buat keluarga. Perlu kadang-kala suami istri, orang tua, anak berkumpul bersama. Lalu ayo cerita apa minggu ini. Berkat Tuhan yang terjadi di keluarga kita. Apa-apa duluan. Atau mama duluan.
Anak bilang, nah saya duluan. Saya ngalamin ini seminggu ini. Ketika masing-masing sharing. Masing-masing lihat, iya ya benar ya. Tuhan sayang keluarga kita. Oh beda. Beda saudara-saudara. Nah banyak keluarga telah kehilangan our time. Makanya saya juga sarankan misalnya ke gereja. Ya kan. Jadikan itu our time. Di mobil. Jangan bahas persoalan gereja. Wah AC-nya gak dingin lah. Wah tadi yang di sebelah bau ketek lah. Pelayan Tuhan yang tadi kasih glowing, giginya bolong, bau lagi. Ya, aduh repot dah. Repot kalau begitu. Tetapi di mobil cerita. Oke, tadi dari khotbah, ada yang mau sharing gak? Dapat teguran apa dari Tuhan? Dapat pelajaran apa dari Tuhan? Wah papa tadi puji-pujian. Ngerasa diberkati karena lagunya bicara begini. Wah itu papa alami dulu, papa punya pengalaman. Wah saudara ketika di mobil. Orang mau berangkat gereja udah ngomongin Tuhan. Ada yang masih ingat gak? Khotbahnya Om Gilbert minggu lalu apa? Dibahas. Oh iya inget lah gitu. Oh iya cerita. Waduh saya bayangin mobil itu berangkat dengan siap. Pulang dengan pengurapan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu ya meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya khawatir. Banyak keluarga hari-hari tidak mempraktekkan itu lagi. Makanya saya urge, saya dorong setiap saudara. Berangkat gereja, ngomong tentang khotbah minggu lalu. Pulang gereja, ngomong tentang khotbah minggu ini. Pengalaman-pengalaman. Kalau ada pelayanan pengurapan didoain, wah tadi papa didoain. Papa rasa tiba-tiba begini, papa ada masalah ini, papa yakin Tuhan ada. Wah anak-anak imannya dibakar, ya kan. Tapi pulang gereja semua udah sibuk lagi sama sumpulan kuping, sama jempolnya. Wah repot saudara, ya kan. Jangan biarkan segala sesuatu itu mendikte kita. Tapi biar kita membangun hal yang indah yang setuju sama saya katakan amin. Jadi catatan penting satu, our time jangan dipisahkan dengan Tuhan. Dua, our time jangan sampai hanya menghasilkan keributan dan tuntutan. Ya kan? Jadi jangan sampai justru di waktu kebersamaan kita, ya tapi papa begini. Jadi akhirnya cuma ribut. Jadi anak-anak bilang, ya kalau cuma untuk ribut aja mah ini, cuma bangun perang dunia aja ini gitu. Nah itu dia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan berikan kita anugerah terbesar. Adil. Setiap orang 24 jam. Betul? Ya kan? Orang kaya dapat 24 jam dalam sehari. Orang susah dapat 24 jam dalam sehari. Tinggal persoalannya, how we manage our time. Put your priority right. Harus ada waktu untuk Tuhan. Harus ada waktu kebersamaan keluarga. Bukan hanya bersama keluarga. Ada banyak orang ada waktu bersama keluarga tetapi tidak punya kebersamaan bersama keluarga. Apa bedanya? Bersama itu sekedar sama-sama. Sama-sama nonton tapi semua masing-masing sibuk sama dirinya. Sibuk dengan kesibukannya. Tapi kebersamaan dalam keluarga artinya. Sama-sama membahas sesuatu. Sama-sama saling mengisi. Sama-sama. Itu dia. Jadi ingat. Tuhan kasih anugerah bernama waktu. Tapi kalau kita salah manfaatkan waktu. Kita kehilangan hubungan manis dengan Tuhan. Kita kehilangan damai sejahtera sukacita kita dalam keluarga. Meskipun saling sayang. Kamu sayang istri? Yes. Kamu sayang suami? Yes. Kamu sayang anak-anak? Yes. Kamu sayang orang tua? Yes. Tapi kenapa ribut terus pendeta? Kayaknya kita gak cocok. Bukan gak cocok. Gak ada our time. Mari. Biar Roh Kudus menjelaskan khotbah hari ini lebih dalam lagi. Sehingga sudah bisa mempraktekannya. Our time with God. Our time with family. And our time. Untuk things that very important in life. Semua mata terpejam. Semua kepala tertunduk. Musik naikkan pujian ini. Kita mau memahami kembali. Firman Tuhan yang berkata. Pergunakanlah hari-hari yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Jangan sampai kita diatur oleh waktu. Jangan sampai kita kehilangan waktu untuk hal-hal yang penting dan perlu. Karena itu hari ini, saya mau berdoa untuk setiap saudara supaya dapat hikmat Tuhan memanfaatkan waktu dengan baik. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau sudah tidak punya lagi waktu bersama dengan Tuhan. Kau cuma perintah-perintah Tuhan, kau cuma doa-doa Tuhan harus gini, harus gini, harus gini. Tapi kau tidak punya waktu bersama dengan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, iya pendeta. Dalam keluarga kita sudah tidak ada lagi waktu bersama. Sehingga yang ada banyak tersinggung, banyak asumsi. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata,
Saya nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Saya butuh hikmat Tuhan atas hidup saya. Saya nggak mau masa muda saya berantakan. Saya nggak mau hidup saya kacau hanya karena saya tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saya suka isi hal-hal yang nggak penting, main game lah, sibuk dengan gadget lah, hanya dengar musik nggak jelas lah. Sampai akhirnya saya on the other hands kehilangan banyak waktu. Taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari di mana Tuhan mengubahkan hidup kita. Sehingga kita tahu waktu adalah anugerah Tuhan dan kita isi dengan bertanggung jawab. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan keluarga. Sehingga tanpa kita sadari banyak hal yang rumit menjadi jauh lebih simpel untuk mengatasinya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita doa, Bapa, lihat setiap mereka yang hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini, mengerti dan memahami firman tentang bagaimana mengisi waktu dengan baik. Kadang-kala kami kehilangan our time between me and God. Kami kehilangan our time between me and the family. Kami kehilangan our time between me with the things that very important in life. Akhirnya kami hanya punya waktu untuk hal-hal yang gak penting tapi menyenangkan buat kami. Hal yang hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan turun dalam hidup kami untuk kami dapat mengisi waktu kami dengan baik, bertanggung jawab. Sehingga di satu sisi kami cinta Yesus, tapi di sisi yang lain kami lihat keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa dalam hubungan kami dengan Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Dan kami tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mengacaukan kami dalam penggunaan waktu yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan. Sehingga suami istri diberi hikmat Tuhan, orang tua dan anak diberi hikmat Tuhan. Setiap anak-anak muda, setiap pribadi diberi hikmat Tuhan. Untuk mengisi waktunya secara benar dan bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa, Bapak janjimu ya dan amin. Firman Tuhan katakan, orang percayakan teman tangan buat yang sakit disembuhkan dengan iman. Kami perintahkan keluar. Hai sakit penyakit kelemahan tubuh, engkau tidak punya kuasa. Tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, yaitu darah Yesus. Pada darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Kami imani, kami imani. Semua saudara yang sudah doakan sama-sama bilang sama saya, oleh bilur Yesus. Sama-sama dengan suara keras katakan, oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Itulah pernyataan iman kami Bapa. Itulah pernyataan iman kami. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa sehingga kami betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Punya waktu bersama Tuhan. Sehingga kami gak gampang tersinggung, gak gampang kecewa. Kami lebih dewasa dalam banyak hal. Kami juga punya waktu bersama keluarga sehingga kami tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk. Kami juga punya waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup kami. Untuk membangun yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus hamba berdoa. Setiap jemaat sekalian dalam menjalani tahun 2016 ini, hidup mereka boleh berdampak dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini karena kita tahu memang kalau Tuhan yang kuatkan kita, yang pegang kita, kita lebih daripada orang-orang menang. Haleluya, 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 haleluya.